Swastiastu. Baik, selamat pagi Bapak Krisna dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2C akan mempresentasikan atau akan menampilkan konseling obat tablet sublingual. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Gimana dari rekan saya? Baik, perkenalkan nama saya Andi Puturia Purwantari dengan NIM 2408551052. Baik, perkenalkan saya Putu Kirani Prasanti Dewi dengan NIM 2408551053. Baik, perkenalkan saya Jessica Deborah Marta Manalu dengan NIM 240855104. Baik, perkenalkan saya Madia Rizky Ayu Pinaka dengan NIM 24085511055. Baik, berikut video konseling kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, bisa duduk terlebih dahulu. Baik, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan saya Dini, apoteker yang hari ini bertugas di apotek. Sebelumnya apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Ibu, tadi saya habis ngantar nenek saya ke dokter, terus dikasih resep ini. Saya izin periksa sebentar ya. Ya. Saya izin memastikan untuk nama ibunya itu Ibu Ari yang lahir pada tanggal 1 Januari 1966, apakah betul? Baik, pada resep ini itu diresepkan obat isosorbit dinitrat. Sebelumnya apakah ibunya sudah pernah mengonsumsi obat ini? Belum, ini pertama kali. Baik, karena ini pertama kali, mungkin saya izin untuk melakukan konseling terhadap obat ini. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal tentang obat ini nantinya, tapi sebelumnya saya ingin memastikan beberapa hal terlebih dahulu. Untuk keluhan akhir-akhir ini tuh kira-kira apa aja ya yang Ibu rasain? Saya kadang ngerasa nyeri dada kalau misalnya lagi jalan cepet atau lagi naik tangga gitu. Baik, sebelumnya kan sudah pernah ke dokter nggih? Untuk dokternya sendiri itu apa sudah pernah menjelaskan penyakit yang Ibu alami? Kata dokter sih nenek saya ada gangguan aliran darah ke jantung Ibu. Baik, untuk ibunya sendiri apakah memiliki riwayat penyakit lainnya seperti mungkin tekanan darah rendah atau mungkin pernah pingsan? Sejauh ini nggak ada. Baik, untuk saat ini dari ibunya sendiri ada konsumsi obat lainnya atau tidak nih Pak? Saya ada obat jantung gitu. Obat jantung. Baik, untuk obat kali ini yang diresepkan sama dokter itu merupakan obat yang diletakkan di bawah lidah. Untuk sebelumnya, apakah ibunya sudah familiar dengan obat ini atau mungkin sudah pernah pakai? Enggak, ini pertama kali. Baik, izin memastikan juga, mohon maaf sebelumnya, untuk ibunya sendiri apakah punya kebiasaan merokok atau mungkin mengonsumsi alkohol? Oh, enggak ada. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin dari rekan saya nantinya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai obat ini. Baik, Ibu Adik, ini dia untuk obat dari ibunya. Tadi yang seperti diresepkan tadi ada obat isosorbit dinitrat ya 5 mg, di mana saya izin menjelaskan penggunaan obatnya ya. Oke, baik untuk obatnya ini sendiri diminum 3 kali sehari 1 tablet, diminum 30 menit sebelum makan. Jadi bisa diminum saat perut kosong. Kemudian tabletnya ini merupakan tablet sublingual. Nah, tablet sublingual ini diminum, cara minumnya adalah dengan diletakkan di bawah lidah. Jadi nanti si obat ini akan larut dengan air lidah dan kemudian dia akan menyerap begitu dan dibiarkan demikian. Jadi dibiarkan larut, jangan sampai ditelan begitu saja. Jadi obatnya itu nggak diminum pakai air kayak obat biasanya gitu nggak Ibu? Iya betul, jadi tidak perlu pakai air, kemudian juga tidak perlu ditelan begitu saja maupun dihancurkan. Nah, nanti obat ini saya jelaskan sedikit ya tentang cara kerja. Dia akan meredakan nyeri dada. Tadi kan ibunya bilang ada nyeri dada, kemudian mungkin ada riwayat jantung koroner ya sebelumnya dijelaskan sama dokter. Iya, nah betul. Nah, oleh karena itu, karena ada riwayat demikian, dokter meresepkan obat ini Ibu Adik. Nah, biar nanti nyeri dadanya itu bisa berkurang sehingga mungkin kemarin kan pas jantung koroner itu ada aliran darah yang terhambat nih. Nah, setelah diobati mungkin diberikan obat jantung juga. Nah, jadi obat ini membantu untuk meredakan dan melancarkan si aliran darah tadi sehingga oksigen bisa masuk nih ke aliran darah ibunya dan nyeri dadanya itu dapat berkurang gitu. Sekiranya nanti yang peminum obatnya ini juga disimpannya bisa di tempat yang sejuk ya, jangan sampai terlalu panas maupun di dalam kulkas. Nanti juga mungkin ibunya punya cucu-cucu yang masih kecil, mungkin bisa dihindarkan dari obat ini biar tidak dijadikan mainan ataupun diminum sembarangan. Kalau misalnya nanti nenek saya nggak sengaja minum pakai air gitu, nelen gimana ya?
Oke, kalau tidak sengaja sebenarnya kalau boleh sebelum itu dicegah dulu. Jadi bisa diawasi ya neneknya ketika meminum obat, bisa dibantu juga. Jadi 30 menit sebelum makan diingatkan maupun dilihat ketika minum obat agar benar-benar dibiarkan larut sampai tidak ditelan gitu ya obatnya. Kemudian karena kalau sampai itu terjadi nanti efek obatnya tidak maksimal nih. Nah, ngomongin efek Ibu, nanti mungkin Ibu akan merasakan sedikit sakit kepala maupun mual gitu ya. Tapi itu efek samping yang wajar. Jadi selagi itu tidak berkepanjangan ataupun nantinya ibu tidak merasakan nyeri lanjutan yang memburuk gitu ya, itu tidak apa-apa. Jadi itu sedang misalkan batas wajar dan itu bersifat sementara. Namun jika nanti ada sedikit nyeri yang lumayan mengganggu ataupun tidak nyaman gitu ya, yang lumayan dalam 1 hari misalnya, itu bisa langsung ke dokter saja agar nanti mendapatkan penanganan lanjutan gitu. Dan juga nanti jika ada keluhan-keluhan selama meminum obat ini, nah karena ini diberikan untuk 1 bulan, nanti bisa dikonsultasikan di bulan berikutnya kepada dokter maupun kepada apoteker nanti di bulan berikutnya sebagai monitoring obat itu. Ini minumnya berapa kali? Terus kalau saya lupa tuh gimana ya? Oke, seperti saya jelaskan tadi, minum 3 kali sehari Ibu, 1 tablet saja, ditaruh di bawah lidah. Nah, sebelum makan kan ini ya. Nanti kalau seandainya Ibu lupa, karena ini sebelum makan, mungkin bisa setidak-tidaknya di 15 menit sebelum makan Ibu. Jadi tetap dalam perut kosong. Nanti bisa ketika dibuka akan alarm ya, supaya ibunya ingat, mungkin dari adik yang bisa dibantu nanti supaya ibunya tidak lupa meminum ini agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu Ibu. Jadi usahakan juga kalau misalnya benar-benar lupa gitu ya, jangan sampai menggandakan dosis di makan siangnya. Misalnya ibu lupa dimakan paginya, bisa dimakan siangnya itu jangan digandakan dosisnya ya, tetap diminum sesuai anjuran. Berarti izin mengkonfirmasi kembali Ibu, obat ini diminum 3 kali sehari 1 tablet, terus ditaruh di bawah lidah, jangan diminum pakai air. Terus kalau misalnya nenek saya kelewatan minumnya terlupa, itu segera minum, tapi kalau misalnya udah mepet jadwal berikutnya nggak perlu digandain lagi. Iya betul sekali. Nanti jika ada keluhan-keluhan lainnya ataupun ada yang gejala yang seperti nyeri saya bilang tadi, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya. Ketika nyeri itu dirasakan nanti, jangan sampai menunggu besok gitu ya, agar tidak ada penanganan yang terlambat. Karena ibunya kan tadi masalah di jantung. Jantung kan lumayan organ vital ya di tubuh kita gitu ya Ibu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sekarang ya? Ya cukup Bu, terima kasih ya penjelasannya. Oke, nggih, terima kasih nih untuk obatnya ya. Bisa hati-hati di jalan dan juga sehat selalu. Baik, Terima terima kasih. kasih. Baik, demikian video konseling obat tablet lingual dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan para pesan. Om Santi 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 Om.